Halo anak kelas 12, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita belajar sejarah setelah seminggu yang lalu tidak belajar. Ya, masih ingat kemarin ngapain? Ayo, minggu lalu kita ngapain? Iya, kamu ada acara dengan ruang guru ya waktu itu ya, karena waktu itu ada kerjasama dengan SMA 45 gitu ya. Nah, sekarang kita mulai materinya lagi. Jadi ulangan harian kita jadi tertunda karena kemarin kita kosong. Seharusnya hari ini ulangan hariannya, tapi karena terpakai jamnya, jadi ini materi terakhir di bab ini, dan besok atau minggu depan, maksud saya minggu depan kita ulangan harian pertama. Oke, jadi materi ini melanjutkan materi 2 minggu yang lalu. Nah, materi 2 minggu yang lalu sudah saya upload juga di YouTube. Silahkan buat bahan pembelajaran ya. Oke, ancaman disintegrasi bangsa yang waktu itu kita hanya bahas tuh PKI Madiun nih 1948. Ini kita masih banyak lagi PR-nya, ada DTI, APRA, Andi Aziz, RMS, dan PRI Mesta, serta G13 PKI. Oke ya, ini udah. Nah, sekarang ke DTI. DTI itu adalah Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Jadi gerakan ini adalah sebuah pemberontakan yang diinisiasi oleh Kartosuwiryo. Ya, nama panjangnya adalah Sakarmaji Marijan Kartosuwiryo. Ini pusatnya di Jawa Barat, tapi dia punya cabang di mana-mana. Nih, salah satunya Jawa Barat ya sebagai pusatnya. Nih, singkatannya Darul Islam itu adalah negara Islam gitu, Tentara Islam Indonesia. Mereka itu menginginkan negara Islam Indonesia gitu ya. Jadi pendirinya negara Islam Indonesia dan keluar dari Republik Indonesia di awal kemerdekaan lah hitungannya ini, karena ini 49 ya. Dan diproklamasikannya di 7 Agustus di Tasik ya. Sebabnya adalah karena faktor ideologi. Mereka ini adalah kelompok yang menginginkan sistem khalifah gitu ya, jadi menghendaki Islam sebagai dasar negara. Terus sebabkan lagi itu karena ini kan jauh Jawa Barat ya, sesuai perundingan Renville, tentara atau militer yang ada di Jawa Barat itu harus pindah kemana? Ke RI waktu itu sesuai perundingan Renville itu kan ada di Jogja dan Jawa Tengah, sehingga mau nggak mau ya Siliwangi ini tentara TNI kita ya itu harus pindah, hijrah itu pindah ya ke Jawa Tengah, sehingga di Jawa Barat itu terjadi vacuum of power, maaf nih power ya tipe. Oke, yang ketiga adalah politik rera. Jadi karena ada program rera sehingga menimbulkan salah satu sebab ya menjadi pemberontakan DTI gitu. RERA itu adalah reorganisasi, R-nya adalah rasionalisasi, karena waktu itu Kabinet Hatta melihat bahwa pengeluaran negara itu paling banyak itu dari hal militer karena banyak terjadi pemberontakan gitu kan. Nah, hal untuk memangkas anggaran militer atau pengeluaran yaitu dengan mengeluarkan tentara-tentara yang tidak potensial. Jadi yang harus sesuai kualifikasi ya yang menjadi tentara. Bagi yang tidak memenuhi kualifikasi maka mereka akan dikurangi. Gitu ya. Perbedaan strategi dalam menghadapi sisa kolonisme. Nah ini ya, mereka ini stay tetap di Jawa Barat padahal disuruh pindah ke Jawa Tengah militer karena mereka kan bagian dari militer juga ya. Mereka tuh laskar. Nama laskarnya adalah Hizbullah Sabilillah, tulis ya Hizbullah Sabilillah gitu karena tadi saya yang nulis di sini. Oke. Nah, Laskar Hizbullah Sabilillah yang seharusnya juga harus pindah ke Jawa Tengah atau ke Jogja, mereka enggan. Mereka itu menganggap bahwa daerah Jawa Barat itu vacuum of power. Sekutu belum datang, sedangkan tentara Indonesia itu udah pergi, udah hijrah gitu ya. Nah, mereka menghadapi sekutunya dengan apa? Ya tetap ada di situ. Caranya dengan ketika sekutu datang atau Belanda datang, mereka perangi gitu ya. Jadi beda strategi dalam menghadapi sisa kolonialis gitu. Terus kemudian cara menanggulangi adalah pemerintah itu mengajak berunding loh ya. Jadi cara yang pertama itu selalu menggunakan cara yang soft gitu ya, cara yang damai gitu ya. Bahkan dijanjikan akan diberikan amnesti, jadi pengurangan hukuman gitu ya, pengurangan
waktu ya, waktu hukuman. Misalkan nanti orang ini ya simpatisan dari DITI itu harus dihukum 2 tahun gitu ya, karena sudah dijanjikan dari awal akan pemberian amnesti, maka kemungkinan besar akan dikurangi, bisa 6 bulan, dikurangi 6 bulan atau bisa sampai 1 tahun gitu ya. Terus selanjutnya adalah operasi militer, karena memang mereka menolak mau berdamai, sehingga mau nggak mau pemerintah harus menggunakan cara militer ya. Nah di sini dengan Sandi Baratuyuda, taktiknya itu adalah pagar betis ya. Ini taktiknya pagar betis, saya temain gitu. Taktik atau nama operasinya boleh ya, sebetulnya nama operasi pagar betis, ada yang juga menyebutnya itu ya, Baratuyuda ya, jadi sama saja itu ya. Sandi Baratuyuda taktiknya adalah pagar betis gitu. Dan di sini melibatkan divisi Diponegoro yang di Jawa Tengah dan Brawijaya yang ada dari Jawa Timur ya. Nah, ini yang di Jawa Barat, sehingga ketika ada Sandi Baratuyuda dan taktik pagar betis berhasil melumpuhkan simpatisan DITI serta menangkap Kartosuwiryo gitu ya. Baru nanti Kartosuwiryo dihukum mati di tahun 62. Jadi lama ini pemberontakannya, kalau kamu tahu tadi ya, dari 49 sampai 62. Oke, Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah itu dibagi jadi 2, ada yang Jawa Tengah bagian utara, ada yang bagian selatan. Kalau yang bagian utara itu ya di Brebes, Tegal, Pekalongan di bawah pimpinan Amir Fattah, nama tokohnya. Sedangkan kalau yang di sebagian selatan itu ada daerah Kebumen, Prupuk, Bumiayu di bawah pimpinan Kiai Sumelangu atau Kiai Mahfud ya. Ini proklamasi bergabung dengan NII seperti yang di Jawa Barat gitu ya. Itu tanggal 23 Agustus 1949. Kalau kamu tadi ya 7 Agustus diproklamasi di Jawa Barat, kemudian di 23 Agustusnya kemudian Jawa Tengah ikut gitu ya. Jadi Pangarasan Tegal. Jadi pusat yang Jawa Tengah itu ada di Tegal, kalau Jawa Barat itu di Tasik tadi ya. Sebabnya adalah dorongan menjadikan sama, jadi ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Nantinya gerakan ini ditumpas oleh Komando Gerakan Benteng Negara Divisi Diponegoro gitu ya. Di Aceh itu ada juga Datbere ini menginginkan bergabung sama NII pada tahun 53 nih ya. Ini sebab kecewa karena status Aceh itu akan dijadikan di bawah Karesidenan Sumatera Utara. Jadi kayak gini aja. Aceh itu kalau secara geografis itu ada di Sumatera bagian utara, betul? Ya, tapi Aceh itu memiliki otonomi daerah sendiri. Dia itu dari awal kemerdekaan itu menginginkan hak otonomi, yaitu menjadi daerah provinsi sendiri gitu ya, bukan di bawah naungan Sumatera Utara gitu ya, sehingga provinsi Sumatera Utara sendiri, Aceh juga sendiri. Nah kasusnya di sini adalah Aceh itu sakit hati ketika ada rencana untuk di status Aceh diturunkan di bawah Karesidenan Sumatera Utara. Jadi nanti Aceh itu statusnya ya setara dengan Medan, setara dengan daerah Nias dan lain-lain gitu loh ya. Jadi di bawah Karesidenan Sumatera Utara. Untuk mengakhiri operasi militer ini gitu ya, mengakhirinya operasi militer dan juga musyawarah gitu ya. Nah musyawarah ini menghasilkan perdamaian. Jadi nantinya Aceh itu kemudian berdamai dengan pemerintah pusat gitu ya, musyawarah rakyat Aceh namanya ya. Di Sulawesi Selatan itu ada Kasar Muzakar, pakai Z pakai Z nggak apa-apa ya. Kasar Muzakar, beliau itu adalah tokoh militer yang berjasa dalam kemerdekaan. Ia tuh bertugas di Jawa dalam Brigade 16 TNI. Jadi itu dia bukan orang biasa ya. Di Sulawesi Selatan dia tuh punya laskar namanya KGSS. Perhatikan, KGSS itu singkatan dari tulis ya, Komando Gerilya Sulawesi Selatan gitu ya. Nah, KGSS ini akan dibubarkan oleh pemerintah dan agar dimasukkan ke Brigade Hasanuddin. Jadi divisi yang ada di Makassar atau Sulawesi Selatan itu namanya Hasanuddin. Tapi kemudian ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. Jadi sesuai dengan saya sebutkan di depan, yaitu reorganisasi, rasionalisasi dari Kabinet Hatta itu ya berdampak ke pencalonan militer dari seluruh Hindia Belanda atau misalnya seluruh Indonesia gitu. Sorry, bukan Hindia Belanda ya. Jadi bukan hanya untuk di Jawa tapi semuanya. Jadi
orang-orang ini KGSS itu tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi tentara. Nah, sebagai gantinya nanti pemerintah menyalurkan KGSS ini ke CTN, jadi Tentara Cadangan atau Korps Cadangan Nasional. Tapi dari sini Kahar kemudian tidak setuju. Jadi misi Kahar itu kan kalau dia memang udah jadi TNI, tapi dia menginginkan posisi yang lebih tinggi gitu. Nah, juga dia punya kawanan atau laskar namanya KGSS. Yang keinginan Kahar itu akan dimasukkan ke Brigade Sundin, tapi ditolak. Ketika Kahar akan dilantik sebagai pejabat wakil Panglima Teritorium 7 tidak hadir. Dia tuh malah melarikan diri dengan anak buahnya dan menyatakan bergabung dengan TNI gitu ya. Di 7 Agustus 53 gitu ya. Kemudian di Kalimantan Selatan itu ada tokohnya namanya Ibnu Hajar. Dia tuh juga mempunyai laskar. Nama laskarnya itu adalah KRYT ya, Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Nah, di sini KRYT sendiri itu laskar ya, sama seperti KGSS yang di Sulawesi Selatan. KRYT itu kasusnya dia di Kalimantan Selatan. Dia juga punya kerjasama dengan Karmuzakar serta Kartosuryo. Ibnu Hajar ini bukan orang sembarangan, dia itu adalah Letnan II Angkatan Laut Republik Indonesia. Jadi, kalau kita simpulkan dari awal, rata-rata orang-orang yang melakukan pemberontakan itu adalah orang-orang yang berpengaruh. Bahkan kalau kita lihat, kebanyakan dia berasal dari angkatan, gitu, militer, gitu ya. Nah, sebabnya itu karena apa? Disebabkan karena pemerintah pusat itu kurang memperhatikan pemerintah daerah, termasuk kalau ini kan Kalimantan nih, jadi pemerintah pusat hanya fokus pembangunan di Jawa, itu bisa ya, itu bisa menyebabkan suatu pemberontakan. Ini mirip dengan pemberontakan yang nanti kita akan bahas gitu ya, jadi kasusnya sama, tapi beda tempatnya ya. Ibnu Hajar bersama anak buahnya itu kemudian menyerahkan diri pada, ini lama lagi ya, di 1963, karena lama, karena lama, maksudnya itu medannya itu susah sehingga jadi lama gitu ya. Kemudian itu akhir dari DITI. Jadi DITI itu adalah pemberontakan yang ada di berbagai tempat, tapi pusatnya ada di Jawa Barat, di Tasikmalaya tadi ya. Kartosuryo itu adalah pemimpinnya. Jadi kalaupun nanti akan benar-benar terjadi ada negara NI, itu presidennya atau pemimpinnya atau khalifahnya itu adalah Kartosuwiryo. Nah, cabangnya di mana? Ada Jawa Tengah. Jawa Tengah pun ada dua ya, Jawa Tengah bagian utara, bagian selatan. Terus ada juga Sulawesi Selatan, ada Aceh dan Kalimantan Selatan. Oke, itu. Kita lanjut ke APRA. APRA itu Angkatan Perang Ratu Adil. Gitu di Bandung ya. Jadi di tanggal 23 Januari tahun 50, jadi di tahun 50 ada beberapa pemberontakan yang muncul. Selain DTI itu belum selesai memang ya. DTI itu mulai tahun 49 tapi belum selesai. Nah, kalau APRA itu tahun 50 ya. Ini tokohnya adalah Westerling. Dia itu adalah ex-Kenil. Kenil itu adalah Koninklijke Nederland Indisliger. Dia itu adalah tentara kerajaan Belanda gitu ya. Tapi dia ex karena memang di sini Belanda udah mengurangi pasukan gitu ya. Nah, dia itu adalah otak dan dalang dari APRA di Bandung. Tapi kalau yang di Jakarta itu adalah Sultan Hamid. Di sini ada tokoh dari Indonesia lagi. Dia itu dari Kalimantan Barat, lebih tepatnya Pontianak ya. Jadi dia Kalimantan Barat gitu ya. Nah, dia itu ya adalah tokoh yang menginginkan status RI itu tetap RIS. Jadi status negaranya itu federal atau serikat gitu ya. Sedangkan di tahun 50 kalau kamu ngeh dengan bab sebelumnya, sesuai perundingan KMB, Belanda mau mengakui kedaulatan Indonesia hanya dengan status RIS gitu ya. Tapi di tahun 50 ternyata kita menginginkan kembali ke negeri kesatuan sampai dengan sekarang gitu ya. Jadi ada beberapa pihak yang nggak setuju kembali ke sistem kesatuan, sistem bentuk negara kesatuan. Ada juga yang yang setuju gitu. Bagi yang tidak setuju, mereka melakukan pemberontakan seperti APRA di sini gitu ya. Nah, tujuannya adalah menyingkirkan. Nah, kalau di Jakarta itu menyingkirkan Sultan Hamengkubuwono IX karena waktu itu menjadi Menteri Pertahanan. Kemudian catat ya, selain Menteri Pertahanan Hamengkubuwono, ada Sekjen Menteri Pertahanan yaitu TB Simatupang, Sekjen Menteri Pertahanan Ali Budiarjo dan Komando Staf Angkatan Perang yaitu TB Simatupang.
Oke, 3 orang di Jakarta. Tapi itu gagal karena berhasil diketahui oleh Esparto.